Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Nggih ngapunten niki kula badhe tanglet kalih panjenengan. Dene suatu masa itu terjadi seorang hamba yang menyaksikan ada suara kados ngoten Pak Yai. Jasad iki yo Muhammad. Terus roh iku ya Allah sing panjenengan sembah. Lah terjadi lagi ketika sholat. Apakah itu yang dimaksud dengan persaksian ketika kita sholat terus kita itu tidak mengucapkan lafaz apa-apa, namun hanya dengan merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah tersebut melalui ngoten rasa niku Gus. Iki lho sing disebut dengan Muhammad, perintah yang diperintahkan oleh Allah. Sujudmu rukuhmu iku ya krana iki sing dimaksud dengan sesembahan. Pangestune Gus kula nyuwun dipun lurusake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah belajar kitab Adamano? Ada? Ada yang pernah membaca kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada? Sudah? Wis tak jawab malah ini soal disik mumpung ilim. Asyhadu an la ilaha illallah itu persaksian pertama. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu persaksian kedua. Akhirnya disebut syahadatain. Bersaksi pada Allah dan bersaksi pada Muhammad. Mulai Nabi Adam sampai sekarang, siapapun Nabi yang bersaksi, Rasul yang bersaksi, umat yang bersaksi mesti memakai Muhammad. Sekalipun beliau sendiri itu Muhammadur Rasulullah, bukan wa ana Rasulullah, tapi tetap memakai kalimah Muhammad Rasul. Ada apa dengan Muhammad? Siapakah Muhammad? Ingat, bersaksi yang benar itu adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Ini keterangan saya, jangan Anda tarik dari sisi syariah. Kalau Anda tarik dari sisi syariah, maka keterangan saya begini: sudah benar Anda bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi di situ tidak membahas entah tahu Allah entah nggak tahu Allah, yang penting ucapan Allah. Oke, itu secara syariah. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Abdillah. Ya, zaman kenabian dulu secara syariat wajib kita beriman kalau Nabi Muhammad Ibnu Abdillah la nabiyya ba'da itu sebagai utusan Allah. Pertanyaan saya, secara hakikat siapakah Allah dan siapa Muhammad itu? Sudah kau bertemu? Sebab tadi saya katakan persyaratan dikatakan bersaksi yang benar, yang sah, itu adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Oke, akhirnya tak tarik dari sisi hakikat syahadat itu tadi. Ternyata dengan rasa dan iman itu terhadap hidup dalam dirimu dan di luar dirimu, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya la ilaha harus hilang, isinya la ilaha harus hilang. Harus hilang. Apa selain Allah dalam hatimu harus hilang. Wes, Muhammad yang dimaksud itu adalah makhluk. Dasarnya mana? Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Kul innama ana basarum mislukum. Rasulullah dawuh disuruh Allah,
Sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basyarun, manusia, mitlukum, sama dengan kau. Sesungguhnya saya itu sama dengan kau, sama makhluknya. Artinya apa ayat ini? Jangan pernah kau memuja, memuji, bahkan menyembah padaku, tapi puja pujilah, alhamdulillah, utawi segabai puja dan puji iku lillahi, hanya Allah. Sembah, jangan kau nyembah aku, sembahlah siapa yang ku sembah, itu Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak gila dengan kehormatan, tidak ingin dipuja, nggak pernah memerintahkan umatnya untuk memuja memuji beliau. Paham? Ini konteksnya rohaniah, bukan jasmaniah. Kalau urusan jasmaniah terhadap jasmaniah itu nggak apa-apa, alias wajib memangnya. Terus jenengan jasmaniah terhadap jasmaniah terhadap diri Rasulullah kapan, bos? Wong kita itu zamannya zaman akhir, beliau zaman kenabian. Berarti gini Pak, Muhammad itu makhluk, jenengan makhluk. Lah ngoten nggih? Berarti apa yang dikatakan ibu tadi, ada suara yang mengatakan maksud daripada Muhammad adalah jasmaniahmu, roh itu minangka Allah mau. Lah ngoten ta? Oke, niki mpun diterami ning syariat lho. Pedhot ndak sampean kudu dengan hati iman. Yang dimaksud ruh itu adalah hidup. Alladzi asra bi 'abdihi, itu tadi hidup, zat yang menguasai jasmani itu tadi. Inilah yang dimaksud sebetulnya. Berarti persaksian sampean Muhammad itu adalah dirimu makhluk, iku Rasulullah sebagai utusannya Allah. Artinya jenengan kesini bisa kesini jasmani itu bisanya karena diperintah Gusti. Nah, saya tarik dari hakikat, jangan syariat. Nek syariat ya Ibnu Abdillah Pak, nah, nek hakikat ya dirimu ini, diri kita makhluk ini. Jelas ya? Oke, nah disitulah yang disebut persaksian yang benar, manakala syahadata ini iki sampai tarik menjadi syahadat tunggal, itulah syahadat ruh jenengan kalih kula iki, yang melihat, yang bersaksi, yang menyaksikan itu hanyalah Allah sendiri. Wes, ini harus dilewati dengan proses solo atau kholwat lewat dzikir, itulah baru nanti akan sampai di situ. Apa yang ku katakan itu sebatas ilmu, belum praktek. Nanti jenengan praktek nih dewi baru, oh itu tak maksudnya gitu. Ilmu ini kadang sih bingung no Pak, kadang-kadang. Contoh ini ya Gusti Allah, wujudku biar diketahui oleh makhlukku, tak nyata no wujudku Allah ya, itu lewat nurku yang disebut nurullah. Lah nurullah iku wujudin nurullah dunya saisine, tetapi dunya saisine itu duduk wujudku. Gak bingung yang ini, tak ulangi lagi. Wujudku biar diketahui kawulaku, saya keluarkan, tak manifestasikan rupa nurullah. Nur yang disebut nurullah, cahaya Allah. Wujud cahayanya nurullah berupa dunia dan seisi, tetapi dunia dan seisinya bukan wujudku. Wis gak bingung sampean? Wis kudu bingung dhisik. Pak, sampean kalau jam 12 siang pingin tahu wujudnya matahari, gak bisa. Sebab dalam matahari itu punya cahaya, saking benteri cahaya Anda tidak bisa melihat wujudnya matahari. Jenengan karena melihat nure Allah inilah akhirnya malah jadi tutupi meripat hati sampean, gak bisa melihat wujudnya Allah. Berarti sampean akan bisa melihat wujudnya matahari nanti kalau ketika tulu usyamsi munculnya sengenge
matahari jam berapa? Jam 5 baru kelihatan, oh itu tamata, karena belum mengeluarkan cahaya. Atau ghurubu syamsi, sebelum surupnya sering kelihatan bundar seru. Tapi kalau jam 12 ya jangan harap bisa melihatnya. Jadi Bapak Ibu, berkenaan dengan pertanyaan yang nomor 3 adalah yang dimaksud ruh itu adalah hidup, tapi tolong gak usah dikeluarkan di lisan, cukup di dalam iman hati jenengan pun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kulo badhe tanglet nami kulo Muhatiam. Wonten ayat utawi donga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awali wal akhiri. Lah niku Muhammad niku awale niku kados pundi, akhire Muhammad niku kados pundi Gus? Nuwun dipun jelasaken, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Muhammad, kembali lagi kepada yang kujelaskan tadi, ya dirimu itu, makhluk itu disebut hakikatnya Muhammad, makhluk awal sampai akhir. Artinya apa Pak? Mohon maaf, inilah sampean kudu peka. Nabi Adam dulu syahadatnya Muhammadur Rasulullah, sampak kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammadur Rasulullah, sampak kita ya Muhammadur Rasul, awal sampai akhir. Artinya apa Pak? Mohon maaf, kita itu akan disebut syahadat yang benar terhadap Muhammad manakala Anda tahu Muhammad yang diperintahkan yaitu godong runtuh jatuh. Kalau tidak dijatuhkan Allah, jatuh sendiri bisa? Nggak bisa. Berarti wujud godong ini hakikatnya Muhammad, jatuhnya itu sebagai Rasulullah, utusan Allah, diperintah Allah jatuh. Mulai awal sampai akhir ya kuwi. Cetok